Bisa kita bicara mengenai agak teknis sedikit, mengenai penentuan satu Syawal, hilal ini pantauannya seperti apa. Kita sudah dapatkan tadi informasi dari Masjid Hasyim Asy'ari. Tapi ini bagaimana sebenarnya pentingnya penentuan ini untuk umat muslim? Ya, kita kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW, maka hal yang terbaik memang melalui rukyatul hilal dengan cara melihat bulan. Apalagi sekarang sudah ada teknologi dengan teknologi yang lebih canggih hingga tingkat derajatnya akan lebih valid untuk menentukannya. Jadi kita kembalikan kepada Quran surah An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Keimanan itu ada 3 tingkat. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, beriman untuk taat kepada Rasulullah, dan taat kepada amir. Amir adalah pemimpin penyelenggara negara. Dalam hal ini adalah pemerintah. Maka siapapun umat Islam wajib untuk beriman dan taat kepada amir. Maka penentuan satu Syawal kita akan melihat keputusan dari pada amir. Sebab ketaatan kepada amir ini bentuk dari keimanan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Maka ketika amir menentukan jatuhnya satu Syawal misalnya besok, maka insya Allah kita ikuti. Karena itu keputusan. Maka untuk semua umat muslim kita akan melihat terus, memantau terus, dan mengikuti kepatuhan keputusan yang akan nanti dibuat oleh amir. Ketika pemerintah telah memutuskan, maka itulah yang harus kita ikuti sesuai dengan arahan Quran surah An-Nisa 59, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya baik, nah ini juga merupakan insya Allah kalau memang takbir akan berkumandang pada malam hari ini, apa yang bisa dilakukan oleh umat muslim di hari ini atau di malam takbir ini, Ustadz? Iya, mengikuti jejak Idul Fitri ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran surah An-Nisa 80, mayyuti rasul faqad atu Allah. Siapa yang mengikuti Rasulullah maka dekat keridhaannya kepada Allah. Bagaimana cara Rasulullah menjemput Idul Fitri? Maka beliau bertakbir memuji kebesaran Allah. Jadi takbir yang biasa dilakukan oleh umat Islam, yang biasa dikumandangkan hingga nanti malam. Kalau capek istirahat, lanjut lagi hingga besok. Nah, ketika besok jangan lupa untuk tetap istiqamah melakukan salatul lail, salat tahajud. Karena banyak orang karena sibuk mempersiapkan yang materi malam ini, tahajudnya kebablasan, Mbak. Padahal itu jangan ditinggalkan, karena 1 bulan kita sudah biasa melaksanakan sholat taraweh, sholatul lail. Maka tetap istiqomahkan, karena istiqomah inilah final dari semua yang kita harapkan. Nah, setelah sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, rakaat al-fajri 2 rakaat sebelum subuh. Nah, setelah itu mandi. Karena disunahkan untuk mandi sebelum berangkat ke masjid. Nah, setelah mandi disunahkan untuk makan. Minimal buah kurma ganjil, karena Rasulullah memakan buah kurma ganjil sebagai bentuk kalau ini adalah Id, sehingga diharamkan untuk berpuasa. Untuk membedakan jeda antara Ramadan dengan Id. Maka sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk makan. Kemudian berikutnya adalah berjalan menuju masjid, disunahkan berjalan kaki. Kalau memungkinkan dengan jalan kaki. Disunahkan pula pulang dan perginya dari arah yang berbeda. Gitu. Nah, bertakbir dari rumah sampai menuju lokasi, mungkin di lapangan atau di masjid, sampai pelaksanaan sholat Id tetap dia bertakbir. Nah, itulah sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah malam hingga menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Baik, insya Allah bisa kita ikuti sunnah-sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah tentunya, termasuk juga kemarin kita untuk besok pagi sudah diinformasikan oleh Ustadz apa yang bisa kita lakukan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentunya di Breaking News sesaat lagi.